Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Hanif Ahmad. Sebagaimana janji saya ingin meliput seri dari cerita Mang Nata ini. Alhamdulillah untuk seri pertama sudah kami liput dan sudah ditayangkan. Kemudian sekarang kita menginjak ke episode kedua dengan judul yaitu Memperkaya Pujian Menuju Perdamaian. Ya, ini bukunya ya. Kita coba uraikan tema ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil manfaatnya. Pemirsa, tema ini dimulai dengan sebuah pertanyaan ya, bahwa bagaimana keadaan manusia itu sangat suka dipuji ya. Jadi kita sebagai manusia ada kalanya sangat senang apabila orang lain itu memberikan pujian kepada kita. Karena dalam kondisi ini itu bagian daripada penghargaan ya, ataupun rasa bangga ataupun rasa penghargaan dari orang lain kepada kita. Seperti itu juga kita ada kalanya memberikan pujian dan penghargaan kepada orang lain sebagai rasa kagum ataupun sebagai rasa hormat kepada mereka ya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah pujian eh, keinginan mendapatkan pujian itu boleh atau tidak ya. Nah, sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut adalah kita sangat memahami bahwa Allah Ta'ala adalah sebagai pencipta kita semua, sebagai pencipta alam semesta, sehingga di dalam dimanapun kita berada, seperti setelah sholat ataupun dalam kesendirian, dalam zikir-zikir ya, sering kita mengucapkan hamdalah ataupun alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah ya. Jadi ini adalah kalimat yang paling indah, yang paling baik ya, yang ada di muka bumi ini ya. Karena hamdalah ataupun pujian ini bisa jadi mewakili pujian-pujian untuk sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, seperti maha pemurah, maha penyayang, maha pencipta, maha penyembuh, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk daripada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang yang berhak mendapatkan pujian seutuhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaupun misalkan manusia ada keinginan untuk mendapatkan pujian, jadi ya sebetulnya mungkin tidak salah juga ya. Karena Allah Ta'ala sebagai yang berhak mendapatkan pujian itu ada di dalam diri manusia. Sehingga ketika manusia mendapatkan pujian itu akan merasa senang, akan merasa bahagia ya, seperti itu. Namun demikian tentunya segala pujian yang kita sampaikan selain kepada Allah Ta'ala itu harus dialamatkan kepada Sang Maha Pencipta ya. Jadi itu adalah sebagai hak Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita. Jadi segala keistimewaan, segala kelebihan apapun yang dimiliki oleh kita adalah semata-mata kebaikan ataupun anugerah ataupun hidayah ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita baik yang memuji ataupun yang menerima pujian kepada diri kita, itu harus kita alamatkan atau kita sampaikan pada akhirnya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, apa hubungannya sekarang kemampuan pujian ini bisa menuju kepada perdamaian ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan pujian-pujian ini adalah bukan hal yang sederhana ya. Ini adalah bagian yang bisa menciptakan perdamaian ya. Karena kalau kita pahami bahwa kalau di dalam diri kita tidak ada kemauan atau tidak ada kemampuan untuk memuji apa saja dalam hal ini, baik itu memuji
kepada manusia yang lainnya, memuji kepada segala ciptaan Allah Ta'ala, maka barangkali akan gersang dari rasa sayang dan cinta kepada sesama, apalagi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa penting kemampuan pujian ini harus ada di dalam setiap diri manusia, yang pada akhirnya pujian-pujian itulah yang kita sering lakukan di dalam sholat, ya, di dalam zikir, sehingga apabila nilai pujian-pujian ini kita tidak pahami, maka kita akan digantikan dengan sifat yang lain yang berlawanan dengan pujian itu. Bisa jadi memang di dalam diri kita akan dikuasai oleh kebencian dan juga rasa iri dan sifat-sifat buruk lainnya. Jadi betapa pentingnya bahwa memiliki kemampuan pujian ini sangat penting untuk mencapai perdamaian, ya. Kenapa pujian ini begitu penting untuk mencapai perdamaian, ya? Karena memang kita melihat zat Allah Ta'ala sendiri adalah yang berhak mendapatkan pujian, ya. Ketika di dalam diri kita ada kemampuan pujian, maka yang terlantun adalah rasa hormat, ya, rasa penghargaan, ya, kepada, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun kepada apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita juga adalah memberikan pujian kepada manusia yang lainnya. Kenapa pujian ini harus begitu hebat, ya? Karena kalau kita lihat bahwa seburuk-buruknya manusia, ya, pasti dia memiliki nilai-nilai kebaikan, ya. Bahkan kalau dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya, itu akan lebih banyak kebaikannya, ya. Jadi kemampuan cara pandang kita melihat manusia pada umumnya yang notabene sering kita terjebak, ya, sehingga ada kebencian, ada perselisihan, itu karena kita tidak mampu melihat kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi inilah yang harus kita pahami, yang harus kita jiwai, bahwa pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berdampak kepada perdamaian kepada manusia pada umumnya. Sehingga kalau kita mampu dan biasa menyampaikan pujian-pujian dan menyingkirkan segala bentuk hinaan, cacian di dalam diri kita, mudah-mudahan berlandaskan kasih sayang dan kecintaan kepada sesama, perdamaian di seluruh dunia yang dimulai dari hati kita, lingkungan kita, mudah-mudahan akan semakin mudah terwujud, ya. Sementara tema memperkaya pujian untuk perdamaian bisa saya sampaikan seperti ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe-nya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya respon dari para pemirsa lebih bersemangat lagi untuk membahas tema-tema untuk selanjutnya. Terima kasih, dengan saya Hanif Ahmad.